Halo Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh sukacita, dan dipenuhi harapan yang lebih baru lagi, karena kita akan semakin memasuki new normal. Dan barangkali mungkin Bapak Ibu yang bekerja sudah mulai memasuki new normal. Dan ingat ya, ini kan new normal bukan kembali seperti dulu, tetapi ada hal-hal yang perlu diperbaharui untuk beradaptasi dengan situasi saat ini. Nah, hari ini bersama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang sungguh baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengasihi kami, sungguh Tuhan, kami mengakui bahwa jika tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak akan dapat menjalani setiap hari, kami tidak akan kuat menghadapi setiap pergumulan, tetapi karena Tuhan berjalan bersama kami, maka dalam suka maupun dalam duka kami dapat melangkah. Dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kiranya Roh Kudus memegang tangan kami dan menuntun kami supaya kami dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Yeremia pasal 18 ayat 18 sampai 23. Yeremia pasal 18 ayat 18 sampai 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Yeremia Minta Pembalasan Terhadap Musuhnya. Menarik sekali. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia. Sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Sebab itu serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan, dan biarkanlah mereka dipancung pedang. Biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami, biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar, dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran. Biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka, apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka. Sebab mereka telah menggali pelubang itu untuk menangkap aku dan telah memasang jerat untuk kakiku. Tetapi engkau ya Tuhan, engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapanmu. Bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan diberikan kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa kesan Bapak Ibu ketika membaca perikop yang tadi atau mendengarkan perikop yang tadi bersama-sama kita bacakan dari Yeremia pasal 18 ayat 18 sampai 23. Bagaimana kesan Bapak Ibu ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat tadi? Bahkan Lembaga Alkitab Indonesia juga memberikan judul yang menarik, yaitu Doa Yeremia Minta Pembalasan Terhadap Musuhnya. Yang menjadi menarik adalah, pertama, ini adalah doa untuk meminta pembalasan musuh. Padahal sebagai orang Kristen kita sering dan pasti diminta untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan dalam doa Bapa kami juga, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita sudah sering belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi ini adalah doa untuk minta pembalasan terhadap musuh. Itu yang pertama. Ini sudah menarik sekali ya, ada doa seperti itu. Lalu yang kedua, yang berdoa bukanlah orang biasa. Yang berdoa adalah seorang nabi. Nah ini
unik gitu. Jadi sudah doanya kok minta pembalasan untuk musuh, dan yang kedua adalah yang berdoa ini bukan sembarang orang, tapi adalah seorang nabi yang hubungannya begitu dekat dengan Tuhan. Dalam konteks perkembangan teologi, beberapa penafsir merasa bahwa bagian ini itu sangat tidak layak. Masakan seorang nabi mengutuk orang lain, masakan seorang nabi memintakan malapetaka yang begitu hebat kepada bangsanya sendiri, bangsa yang selama ini dia perjuangkan. Dan beberapa orang berkata bahwa ini nggak usahlah dimasukkan ke dalam kitab Yeremia, karena ini akan menimbulkan kegoncangan, karena tidak sesuai begitu. Masa Yeremia ini memperjuangkan bangsanya, Yeremia ini mengingatkan bangsanya, menegur bangsanya, menasihati bangsanya supaya tidak mendapat hukuman dari Tuhan karena dosa-dosanya, mengingatkan kepada mereka supaya bertobat, tetapi di satu titik dia berdoa supaya Tuhan membalaskan perilaku mereka terhadap Yeremia. Nah, perlu bersama-sama kita renungkan apa latar belakang ini terjadi. Pertama-tama kita perlu mengingat bahwa Yeremia ini tinggalnya bukan di Yerusalem, tetapi Yeremia ini berasal di desa Anatot, tapi tidak jauh dari Yerusalem. Jadi dia sebenarnya bukan anak kota, bukan anak gaul kota, tetapi dia tinggal di desa Anatot. Jadi dia memang ada keturunan imam, tetapi bukan imam yang besar begitu ya, biasa saja, karena tidak mendapat giliran untuk bertugas dalam bait Allah ini. Jadi bukan yang bagaimana sekali ya, tapi imam. Nah, masih keturunan. Nah, kemudian dia tinggalnya di sebuah desa, jadi hidupnya itu tenang gitu. Ya berelasi dengan Tuhan, ya hidupnya ya lempeng, baik-baik saja. Nah, kemudian Yeremia ini dipanggil untuk diutus oleh Tuhan di usia yang masih muda. Jadi masih muda, belum menikah, belum berkeluarga, belum berpengalaman, diutus oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menyampaikan nubuat-nubuat, berita-berita, teguran-teguran kepada umat Tuhan saat itu. Jadi masih muda, hidupnya masih baik-baik saja, tiba-tiba mendapat panggilan untuk melayani di tengah bangsa yang sangat gaduh begitu. Jadi mereka ini melakukan banyak kejahatan, mereka ini tidak bisa diberitahu. Jadi ya gimana ya Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bayangkan, hidupnya baik-baik saja, tiba-tiba dipindah tugaskan atau ditugaskan di tempat lain yang kok ngeri amat gitu. Kemarin hidup saya baik-baik saja, sekarang kok tiba-tiba begini sekali. Nah, kemudian Yeremia ini sangat mengasihi bangsanya. Jadi Yeremia ini tahu dari Tuhan bahwa bangsanya ini akan mendapatkan hukuman karena perilaku mereka, karena dosa mereka. Jadi karena begitu mengasihi bangsanya, Yeremia ini menegur bangsanya dengan sungguh-sungguh. Tetapi responnya adalah seperti yang kita baca di ayat 18 tadi. Jadi mereka ini bersepakat untuk tidak mendengarkan Yeremia. Coba di ayat 18 bagian akhir, marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Jadi Yeremia ini dibenci, ditolak oleh bangsanya, bahkan dalam beberapa bacaan mengalami penganiayaan juga. Jadi dia ini masih muda, dia hidupnya baik-baik saja, diutus untuk melayani Tuhan lewat bangsanya, dan dia mengasihi sekali bangsanya dan tidak ingin bangsanya dihukum, tapi dia malah mengalami penolakan. Nah, yang barusan kita baca ini dalam sebuah buku tafsir dikatakan bahwa ini bukan kali pertama Yeremia ditolak. Jadi di bacaan yang pasal 18 ini bukan kali pertama, tapi ini sudah kedua kali atau keberapa kali Yeremia ini mengalami hal yang serupa. Nah, coba kita bayangkan Yeremia di posisi kita di posisi Yeremia. Lalu pasti nanti ada selentingan nih. Ya namanya juga nabi kok harus begini-begini, ya kan itu sudah menjadi tanggung jawabnya, ya itu kan menjadi pekerjaannya. Nah, perlu diingat bahwa ini adalah komunikasi yang intim antara Yeremia dengan Tuhan. Jadi Yeremia itu sambat, Yeremia itu mengeluh dan mengadu itu kepada Tuhan. Jadi bukan Yeremia itu nulis di Instagram,
kesele pelayanan yang kene atau nulis di Facebook tiwas tak rewangi berkorban jebule pelayanan ngene tok. Dia enggak bilang kemana-mana, tapi dia itu marah dan mengeluh dan mengaduh itu kepada Tuhan. Nah, kalau kita berekspektasi seperti beberapa orang lainnya berspekulasi bahwa nggak layak loh Nabi bilang kayak gini, nggak layak loh Nabi mengutuki bangsanya. Lalu bagaimana seorang Nabi harus melampiaskan, mengutarakan apa yang ada di dalam hatinya? Kalau bahkan mengeluh kepada Tuhan saja nggak boleh, ya kan? Nah, ini yang seringkali terlupakan. Bagaimana manusia apapun profesinya, apapun identitas yang ditunjukkan kepada orang banyak, mereka adalah tetap manusia. Dan kemanusiaan mereka itu hampir sama dengan kemanusiaan orang lain. Ini loh yang sering terlupakan. Nah, saya yakin sih Bapak Ibu semuanya pasti sudah memanusiakan manusia dengan baik seperti umumnya. Tapi ketika saya melihat tayangan-tayangan di televisi, saya melihat langsung begitu beberapa kali sedih juga, kayak beberapa kasus ya yang kayak dokter sama perawat mereka bikin tulisan terserah, lalu loh itu kan sudah tanggung jawab kalian kan bahkan sudah dapat gaji kan sudah ini, nah itu kan sudah tanggung jawab kalian gitu untuk merawat orang sakit. Nah, ya benar itu adalah tanggung jawab mereka, tetapi kan di titik tertentu mereka pasti mengalami kelelahan dan ketakutan. Yang namanya dokter atau perawat itu kan tidak kebal terhadap penyakit apapun ya. Jadi mereka itu juga takut atau khawatir terpapar penyakit ini, dan mereka mengusahakan yang terbaik untuk merawat orang-orang yang sakit dan bahkan merelakan begitu dirinya sendiri untuk hal itu. Ini yang pertama, yang tenaga medis. Lalu yang kedua, saya lihat beberapa kali ada mbak-mbak staf-staf begitu atau mas-mas yang ditampar atau dipukul atau dikata-katai sama orang-orang hanya karena mereka menegur bahwa orang yang datang harus pakai masker. Nah, ada hening tadi bukan bos, tapi saya cuma menghayati kok bisa ya. Jadi kasihan gitu, mereka kan hanya menjalankan tugasnya, dan mungkin saya sendiri sering begitu gitu. Saya tahu orang lain menjalankan tugasnya, saya mungkin seperti yang Bapak Ibu tahu ya, saya ini sumbu pendek, maksudnya gampang terbakar emosi. Saya ini sumbu pendek ya, mumpung merah-merah gitu. Jadi saya memang sering kali marah gitu, atau ketika ada sesuatu yang saya hadapi itu tidak sesuai yang saya inginkan, saya anggap tidak adil, itu saya sering sekali marah gitu. Nah, berkali-kali saya diingatkan oleh suami saya, dulunya pacar saya, bahwa ya itu bukan salahnya mbaknya gitu. Jadi misalnya kayak ada mbak-mbak atau mas-mas resepsionis begitu, lalu yang salah itu kan bukan mereka, tapi orang yang mengerjakan di belakang mereka. Nah, tapi saya itu ngomelnya ke mereka. Nah, tapi saya melihat lagi, iya ya, lewat ayat ini tuh kita ditegur bahwa apapun pekerjaan mereka, apapun identitas mereka, baik nabi, dokter, perawat, resepsionis, tukang parkir, waiter, semuanya itu sebelum mereka menjadi itu, sebelum mereka tiba di profesi itu, mereka adalah seorang manusia. Begitu juga dengan Yeremia. Dan Bapak Ibu kalau mau mencari, banyak sekali loh video-video di internet itu orang yang menangis dengan menggunakan seragam kerja mereka. Jadi artinya mereka itu mengalami keterlukaan, bahasa saya tidak bagus Bang. Mereka terluka ketika mereka sedang bekerja. Jadi terluka hatinya ketika mereka sedang bekerja. Dan bayangkan, ini Yeremia ini di usia muda sudah mau diutus Tuhan dan melewati banyak sekali perkara, sampai dia bilang kayak gini, ini berarti dalam keadaan sungguh sangat sedih, sangat kecewa, sangat sedih, sangat takut, sangat marah, dan ini semua disampaikan kepada Tuhan. Dan mengingkari kemanusiaan manusia lain itu bagi saya menyedihkan sekali. Ya, seakan-akan yang boleh menjadi manusia itu hanya kita, sedangkan orang lain itu nggak boleh menjadi manusia hanya karena profesi mereka. Nah, hari ini kita diingatkan lewat bacaan ini adalah manusia itu punya keterbatasan karena kita adalah manusia. Dan dalam kepenatan, dalam kelelahan ini mari menyampaikan kepada Tuhan. Dan ya kalau ada orang menangis, ada orang lelah begitu, kita tidak perlu alah pilak memang wis tugasmu, alah pilak memang tanggung jawabmu. Ya memang itu tugas dan tanggung jawab mereka, tetapi ingat mereka adalah manusia sama seperti kita.
atlet lari juga bisa lelah, bukan cuma kita saja yang bisa lelah kalau berlari. Pemadam kebakaran itu juga takut terbakar, bukan hanya kita yang takut terbakar. Dokter juga takut sakit, bukan hanya kita yang takut sakit. Jadi mari mengingat dan melihat orang-orang di sekitar kita, orang yang kita kenal atau tidak, bahwa sebelum mereka memiliki profesi atau identitas yang saat ini mereka miliki, mereka adalah manusia sama seperti kita. Dan Tuhan mendengarkan setiap doa, setiap tangisan, setiap luka yang kita sampaikan. Nah, maka dari itu, waktu itu Yeremia tahu pasti bahwa ketika semua orang tidak mengingat dia sebagai manusia, Tuhan selalu ada bersama dengan Yeremia. Maka satu-satunya yang bisa menjadi penolong, menjadi tempat bersandar adalah Tuhan. Maka dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena dia percaya bahwa ketika manusia menghakimi dengan begitu dangkalnya, Tuhan melihat sampai ke dalam hati. Jadi kalau mau mengeluh, mau berdoa, mau menyerahkan beban, Tuhan itu melihat itu bukan hanya yang dikata-katain, tapi Tuhan itu melihat sampai ke hati. Dan tidak ada yang lain yang bisa menghibur kita kecuali Tuhan. Ya, jadi mari kita menyerahkan hidup kita, lelah kita, marah kita pada Tuhan, dan kalau ada orang lain lelah, ya memang mereka bisa lelah. Mari kita berdoa. Sungguh bersyukur Tuhan karena kami memiliki Tuhan yang mengerti kami, memahami kami, bahkan sampai ke dasar hati kami yang tidak terlihat oleh orang lain, yang mungkin kami sendiri juga terkadang tidak melihatnya. Dan kami mengerti bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami, Tuhan akan memeluk kami di dalam kesesakan kami. Dan kiranya Tuhan juga berkenan memeluk saudara-saudara kami, memeluk mereka yang saat ini sedang menangis karena terluka hatinya, dan mungkin juga kami yang menjadi penyebab luka mereka. Dan ampuni kami ya Tuhan jika selama ini kami belum bisa menjadi sesama yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Seluruh kehidupan kami, seluruh kegiatan kami, perkataan dan tindakan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi penghiburan, kekuatan bagi Bapak Ibu semuanya, dan saya sendiri juga, bahkan teguran bagi diri saya sendiri. Dan selamat mendekati new normal. Saya nggak tahu apakah sudah ada yang memasuki atau belum. Tetap jaga kesehatan, jaga orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.